kedua jungler. Sementara kali ini Leo Murphy bakal masuk ke area belakang. Faisal yang menjadi target utama. Hajar no. Nice no. Gue mati. Tatai no. Nice no. Pedrogo masuk dengan satu buah Demonic Force, namun ternyata Marky akan coba dikejar terlalu jauh. Masih bisa bertahan. Pedrogo. MPL Indonesia musim ke-10 telah memasuki minggu ke-8 sekaligus akhir dari regular season. Pertandingan minggu ini menjadi penentuan siapa yang akan melaju ke playoff, siapa yang harus terhenti, dan siapa yang lolos ke upper bracket. Lalu, seperti apa keseruan dari minggu ke-8 MPL Indonesia musim ke-10? Ini recapnya. Pertandingan pembuka minggu ke-8 regular season MPL Indonesia musim ke-10 mempertemukan Aura Fire dengan Alter Ego. Match ini sangat penting untuk keduanya karena menjadi penentu siapa yang masih bisa bersaing dengan RRQoC untuk mendapatkan tiket menuju upper bracket. Permainan Leo Murphy dengan Lolita dan munculnya Jauhead di pertandingan ini membuat Alter Ego berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 dan membuka asa mereka menuju upper bracket. Dapatkan nomor plan, Kabuki, Kamsa bertahan. Dan ini bencana Alter Ego mengubur mimpi Aura Fire untuk mendapatkan upper bracket. Dan kali ini Alter Ego mereka masuk ke area base-nya. Pada laga melawan Bigoton Alpha, EVOS Legends tampil dengan line up utamanya. Terancam gagal lolos ke playoff, EVOS Legends memberikan permainan terbaiknya. Sayangnya, BTR tampil begitu kuat dan percaya diri. Ki sebagai roamer begitu mengganggu farming dari Sutsujin dan mengacaukan strategi milik EVOS. Dominasi BTR membuat mereka berhasil menang 2-0 atas EVOS Legends dan memantapkan langkah mereka menuju playoff. Bolanya di arah belakang, Superminion telah bergerak. Moreno kembali lagi berulah dan bakal menuju ke arah Dream. Max menuju ke arah Pendragon. Atau shot dapetin Pendragon dan ini bencana. Bigetron Alpha fokus ke benchnya dan bahkan memulangkan import legend. Masuk ke hari kedua di MPL Indonesia musim ke-10 mempertemukan Onyx Esports dan Geek Fam. Match ini menjadi match penentu bagi Geek Fam karena jika mereka kalah mereka harus kembali gagal masuk ke playoff. Harapan sempat muncul setelah Geek Fam menang di game pertama. Di game kedua, Onyx yang sudah mengunci upper bracket tetap bermain all out sampai akhirnya mampu membalikkan keadaan menjadi 2-1 atas Geek Fam. Kekalahan atas Onyx Esports membuat harapan Geek Fam untuk lolos ke babak playoff harus pupus. Dan tadi Lordnya berhasil untuk diamankan kembali di tangan Kairi. Sudah terlihat dengan adanya 1-2 magic yang udah dipecat juga sama Kadera. Terlihat semua pergerakan dari Kadera. Gak bisa lagi untuk bertahan dan wipe out. Didapatkan oleh Onyx dan bisa terbuka dengan lebar dan kemenangan. Rebellion Zion yang masih berambisi untuk lolos ke playoff membutuhkan kemenangan atas Aura Fire. Aura yang sedang low streak juga membutuhkan kemenangan untuk terus mengamankan posisi mereka di babak playoff. Aura Fire kembali menurunkan Chaid sebagai god laner menggantikan Kabuki. Di game pertama, Rebellion Zion berhasil mencuri 1 poin dari Aura Fire. Aura Fire sempat mengambil poin di game kedua. Namun, Rebellion Zion yang pantang menyerah demi masuk ke playoff untuk pertama kalinya berhasil membalikan keadaan dan mendapatkan poin kemenangan 2-1 atas Aura Fire. Sudah pecah juga, hanya saja walaupun dia tidak punya immortal. Hanya ada beberapa player. Godipanya gak banyak lagi SP di dalam tubuhnya dan kali ini coba lihat ada double kill berhasil didapatkan pula oleh pergerakan yang dilakukan oleh Hai. Akankah mereka bisa mendapatkan lagi kemenangan di game ketiga kali ini? Karena Bestia. Pertandingan El Clasico menjadi penutup untuk hari kedua minggu terakhir MPL Indonesia season ke-10. Pertandingan terakhir bagi RRQoC dan EVOS Legends menjadi penentu bagi keduanya. Jika RRQoC menang, mereka akan memantapkan posisi masuk ke upper bracket. Sedangkan jika EVOS kalah dalam pertandingan ini, sudah dipastikan EVOS Legends harus gagal melangkah ke babak playoff. EVOS Legends terlihat bermain lebih ngotot saat berhadapan dengan rivalnya RRQ. Sedangkan RRQoC yang jauh lebih disiplin dan solid berhasil langsung mengamankan kemenangan 2-0 atas EVOS Legends dan memantapkan langkahnya ke upper bracket. Namun, EVOS Legends yang kalah di El Clasico dapat dipastikan gagal lolos ke babak playoff. Untuk bisa menahan karena Lordnya sudah mulai bergerak. R7 belum mau lompat ke bagian depan. Clay-nya, tapi ada satu lagi Panther yang berhasil dihancurkan di bagian atas. Webkinnya udah langsung jadi bisa begitu selesai. Zaman mau dikeluarkan, Lordnya udah mulai berbincang lagi. Tapi coba lihat base-nya sedikit lagi di baru kali ini. Mau terkena dapatkan bola untuk Skylar.
match terakhir untuk keduanya, Rebellion Zion kembali menurunkan sang kapten, Val. Namun, Geek Fam yang turun dengan line up utamanya berhasil mengambil poin di game pertama. Rebellion Zion yang masih berusaha untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya langsung memasukkan Wijarnako menggantikan Val. Dan pergantian ini membuat Rebellion Zion menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Di game terakhir, Geek Fam yang sudah dipastikan tidak akan lolos ke playoff bermain dengan all out dan memastikan kemenangan terakhir mereka di regular season dengan skor 2-1. Wajar from Paloyski. Setidaknya mendelay sedikit defense dilakukan Rebellion Zion, bahkan mereka kehilangan Tyrant Gate. Di sisi sebaliknya, Hines mencoba menumpahkan dari Alzura, dan di sisi lain ini menjadi bencana karena dua hilang dan Penta Pensikos dan Penta. Pertandingan penutup MPL Indonesia Season ke-10 mempertemukan Alter Ego dan Onyx Esports. Permainan Udil dengan Parsanya membuat Alter Ego unggul di game pertama. Namun di game kedua dan ketiga, Onyx tampil dengan begitu percaya diri dan akhirnya membalikan keadaan dengan mengamankan kemenangan 2-1 atas Alter Ego. Bot banget ditumpahkan dan diberikan kembali kanannya. Dan di sisi ini Leo Morphy membaikkan semaksimal yang dia bisa. Tapi nampaknya Onyx akan memaksakan kemenangan mereka dan memantapkan diri di kelas men. Seperti di season lalu, Onyx Esports dan Arakiyoshi berhasil mengamankan posisi upper bracket. Kini dua raja di upper bracket akan menunggu 4 penantangnya, yakni Alter Ego, Bigitoran Alpha, Rebellion Zion, dan Aura Fire. Penentuan siapa yang akan menantang para raja akan dimulai di hari pertama playoff 19 Oktober 2022. Lalu siapa yang akan akhirnya menjadi pemenang? Akankah Onyx dan Araki mampu menambah koleksi pialanya? Atau akankah ada juara baru yang akhirnya bisa menghancurkan dominasi mereka? Untuk menjawabnya, saksikan babak playoff MPL Indonesia Season ke-10 mulai dari 19 Oktober hingga 23 Oktober 2022. Mari kita saksikan siapa yang akan menjadi juara di MPL Indonesia Season ke-10 Celebration. We own this. Memberikan efek supporting dengan absorption damage-nya. Jadi dari lini depan, lini belakang semuanya benar-benar lengkap banget. Buset, The Swallow mendadak masuk ke dalam dan order, tapi Kadera dihancurkan. Belakang dia pun gak bakal aman, cuma satu tempat yang aman di base. Dan kalau Nino di base, tandanya Alter Ego, lihat ada Keyboy di sisi sebelah kanan, ada surprise attack! The Way of Dragon yang sangat baik. Mengambil Dairat, lalu mempertemukan Dairat dengan Roh dalam kegelapan. Tapi dari berbeda Sunsuji berhasil mendapatkan pula ke arah Clay. Sunsuji berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi ditembaknya ada flicker yang dikeluarkan. R7 mulai maju lagi dengan adanya Green yang memang dari pop up ditambah. Area purple buff-nya, mereka tetap bisa mempertahankan dengan memberikan tekanan balik gitu loh, bro. Apalagi kalau buat sekarang. Oh, Ini apalagi nih? 2 lawan 2. Hampir tersisa lagi. Balai! Sujin jadi sedikit tidak bisa mendapatkan objektif Turtle, tapi kali ini lihat Kinya mainnya sampai jauh banget, 3 pemain dari Poseidon. Akankah mereka bisa? Pasif dari seorang Ki, tapi dia terjebak di ruang di mana jungle yang dimiliki oleh pemain-pemain Poseidon, dan Ki ternyata masih bisa bertahan, tapi lihat di Juk. Oh, ini buying time yang... Iya, itu dia. Wow. Itu dia, ketika mereka fokus, Sujin nggak bisa orange buff.